Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diama Tahir di mata materi bahasa Indonesia, yaitu unsur instruktif dalam Jerman. Jadi sebelum kita memasuki bagian-bagian yang mana termasuk unsur instruktif, kita dulu lebih membahas apa itu unsur instruktif. Unsur instruktif adalah unsur pembangunan dari cerpen. Unsur instruktif adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponen terdiri dari tema, tokoh atau pertokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Jadi, baiklah anak-anak, yang pertama, unsur-unsur instruktif dalam cerpen yaitu tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Dalam cerpen, biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema memiliki sifat umum, oleh karena itu tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lain. Dan yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita, sedangkan pengertian penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi 3 karakter, yakni protagonis atau baik, antagonis, kurang baik atau buruk, dan tritagonis atau netral. Ya, selanjutnya yang keempat, alur atau plot. Alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Adanya alur menjadikan cerita akan menjadi kesatuan yang utuh. Pola pengembangan cerita satu cerpen haruslah menarik, sehingga pembaca dapat terdorong untuk membaca cerita sampai akhir. Dan yang kelima, latar. Latar atau yang sering kita sebut setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar dalam satu cerpen bisa bersifat faktual maupun imajinatif. Dan yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang terdiri dari orang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga pengarang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang kedelapan, amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Yang ketujuh, gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembaca. Selain itu, gaya bahasa juga digunakan dalam salam menciptakan suatu nada dan suasana persuasif serta dialog supaya mampu memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antara tokoh. Gaya bahasa disebut dengan majas. Jadi itulah tadi unsur-unsur instruksi yang ada dalam cerpen. Jadi yang saya ulangi mulai dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir amanat. Jadi demikianlah materi unsur-unsur instruktif dalam bacaan. Sampai ketemu di channel yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.